Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, apa kabarnya ya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya teman-teman, sebelum kita membahas atau kita berbagi informasi teman-teman, kita ucapkan terima kasih banyak ya bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini ya, yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah memberikan kritik dan sarannya ya untuk kemajuan di channel ini ya. Kita sampaikan semuanya terima kasih banyak. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi kembali ya terkait banyaknya pertanyaan dari calon peserta didik ya, ini terkait dengan sistem Yunasi ya. Jadi kita akan membahas di seputar PPDB Jatim tahun 2021 ya, khususnya di jenjang SMA atau SMK Negeri se-Jawa Timur. Nah, kita akan membahas teman-teman jarak terjauh ya yang diterima di jalur Yunasi. Nah, ini sebenarnya kalau kita apa istilahnya, banyak sekali yang menanyakan, Pak, berapa sih jarak terjauhnya yang bisa diterima di jalur Yunasi. Nah, sebenarnya tidak ada batasan teman-teman ya. Teman-teman itu jaraknya berapapun itu sebenarnya bisa ikut pendaftaran ya. Jadi bisa ikut pendaftaran di jalur Yunasi ya. Cuma nanti apakah teman-teman itu diterima atau tidak ya, itu tergantung dari jumlah pendaftarnya dan juga kuota di sekolah itu ya, atau pagunya ya, pagunya itu berapa. Nah, yang perlu teman-teman pahami adalah di jalur Yunasi ya teman-teman, itu nanti ada jalur Yunasi SMK ya, jalur Yunasi SMK. Terus nanti ada juga di jalur Yunasi SMA. Nah, ini teman-teman nanti harus paham ya, di jalur Yunasi SMK itu ada di tahap 3 ya teman-teman ya. Nanti di jalur Yunasi SMA itu nanti ada di tahap 4. Jadi teman-teman nanti harus paham kapan sih sebenarnya Pak untuk melakukan pendaftaran di jalur Yunasi di SMK atau SMA. Ya nanti kalau teman-teman melakukan pertanyaan ya silahkan memberikan pertanyaan yang jelas ya, karena ini ada dua jenjang yang berbeda. Terus nanti teman-teman juga kita akan melihat ya jarak terdekatnya itu berapa. Terus jarak terjauhnya itu berapa yang bisa diterima di jalur Yunasi. Nah, kalau Yunasi tentunya teman-teman paham ya. Nanti kemarin kita sudah membahas di video-video kita ya mengenai batasan zona ya. Ada dalam zona ya, luar zona, dan juga ada luar zona berbatasan ya. Tentunya teman-teman sudah paham dalam zona itu di mana, luar zona itu di mana, dan luar zona berbatasan itu apa ya teman-teman. Nanti kalau misalkan lupa ya, teman-teman bisa cek aja di video kita ya. Teman-teman nanti bisa cek saja di sini teman-teman ya, di channel kita ya, di Mas Tio KDR. Teman-teman bisa cek aja di playlist ya, teman-teman cek aja di playlist, teman-teman pilih ini ya, PPDB Jatim SMA atau SMK 2021. Teman-teman cek aja di sini ya, di playlist kita. Nah, tentang batasan Yuna. Ini batasan dalam dan luar zona ya, termasuk di situ ada Yuna perbatasan itu apa. Nanti teman-teman bisa cek aja di channel kita. Oke teman-teman, sebelum kita lebih jauh ya membahas terkait jarak terjauh ya yang bisa diterima di jalur Yunasi, mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, langsung saja ya, kita akan membahas terkait dengan pengertian jalur Yunasi dulu ya. Jadi biasanya ada yang tentunya kalau Yunasi sudah paham ya. Jadi jalur sistem Yunasi itu merupakan jalur penerimaan siswa berdasarkan Yuna tempat tinggal ya. Jadi nanti teman-teman itu berlokasi di mana. Nah, lokasinya teman-teman perlu pahami ya. Jadi jalur Yunasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru ya, jenjang SMA ya, jenjang SMA yang berdomisili di dalam zona ya, dan atau luar zona perbatasan. Ya, ini teman-teman harusnya sudah paham ya, Yunanya berada di mana, luar zonanya mana, Yuna perbatasan mana ya. Dan calon peserta didik baru jenjang SMK yang berdomisili di dalam zona dan atau luar zona. Nah, ini paham ya. Jadi ada perbedaan antara SMA dan SMK di zonanya ya. Ada luar zona, ada Yuna perbatasan. Ya, yang berdasarkan ya alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB 2021 ya. Jadi teman-teman yang perlu dipahami adalah nanti
dalam zonanya itu berdasarkan alamat KK-nya. Jadi teman-teman nanti kabupaten atau kotanya itu di mana berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau KK. Bisa dipahami teman-teman ya. Lah Pak, ini apakah yang luar zona ya, misalkan katakanlah sekolah yang berbatasan. Kita kasih contoh aja, misalkan kota Kediri dengan kabupaten Kediri misalkan. Nah itu kan ada dalam zona dan luar zona berbatasan. Ini untuk SMA ya teman-teman ya. Lah apakah peluangnya kecil Pak? Ya tentunya tidak ya. Bisa saja peluangnya besar. Ya karena misalkan teman-teman yang berada di Kabupaten Kediri yang dekat dengan kota, ya misalkan berbatasan dengan kota, itu tentunya dia akan lebih zonasinya atau jaraknya dari sekolah dengan rumah itu tentunya lebih dekat yang luar zona berbatasan daripada yang di dalam zona. Ya misalkan kasih contoh saja, misalkan yang kota Kediri ada kabupaten misalkan ya. Nah ternyata kabupaten itu kan sangat luas ya. Kabupaten Kediri yaitu mungkin ada sekolah-sekolah yang jauh. Jadi mungkin yang di luar zona, yang di luar zona berbatasan tentunya yang lebih dekat dengan sekolahnya itu bisa menjadi peluang yang lebih besar. Misalkan Kabupaten Kediri ya dengan Tulungagung misalkan. Nah ternyata teman-teman itu berada dekat sekali dengan Tulungagung, padahal teman-teman itu berada di Kabupaten Kediri. Ya kalau misalkan teman-teman pilih di Kabupaten Kediri mungkin lebih jauh ya, di dalam zonanya lebih jauh lah, teman-teman ada kesempatan ya untuk mendaftar di luar zona perbatasan, misalkan di Tulungagung. Ya karena sekolahnya lebih dekat ya dengan luar zona perbatasannya, itu juga peluangnya sangat tinggi ya untuk bisa diterima di sekolah luar zona perbatasan. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, teman-teman nanti bisa menentukan ya berapapun jarak Anda tetap bisa mendaftar. Tapi untuk seleksinya, misalkan diterima atau tidaknya, yaitu tergantung dari nanti sistem seleksinya. Ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Yang berikutnya adalah kuota jalur zonasi jenjang SMA itu adalah paling sedikit 50%. Ini sangat banyak ya teman-teman ya. Jadi untuk SMA itu banyak sekali di jalur zonasi. Ya, 50% dari pagu sekolah. Nanti pagu kita akan bahas di video kita berikutnya ya teman-teman ya. Karena untuk saat ini pagu memang belum dimunculkan di ppdbjatim.net. Nanti kita akan bahas apa itu pagu dan bagaimana cara melihat pagu per sekolah atau per jurusan. Terus di kuota jalur zonasi jenjang SMK teman-teman itu ada paling banyak 10% ya. SMK 10% dari pagu sekolah. Ya kalau SMK itu hanya 10% ya, karena untuk SMK itu paling banyak di jalur prestasi nilai akademik. Kalau di SMA itu paling banyak di jalur zonasi. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi zonasi itu merupakan jalur penerimaan siswa berdasarkan zona tempat tinggal. Ya nanti zona tempat tinggal dengan sekolah terdekatnya. Terus kita akan membahas kriteria pemeringkatan jalur zonasi. Ya ini Pak, kenapa adanya kriteria pemeringkatan ya? Kriteria pemeringkatan itu diadakan ya. Itu ada karena adanya jumlah pendaftar yang melebihi dari kuota. Sudah kita bahas teman-teman di video kita ya terkait dengan jalur zonasi. Nah, yang dimana teman-teman misalkan pagunya hanya 10, jadi sekolah itu hanya menerima 10 siswa, tapi pendaftarnya misalkan 50, maka diadakan pemeringkatan. Nah, pemeringkatannya berdasarkan apa? Satu, berdasarkan jarak domisili terdekat, jadi yang paling dekat dengan sekolahnya. Yang kedua adalah usia calon peserta didik baru yang lebih tua, jadi artinya misalkan nanti jaraknya sama, tetapi usianya berbeda, itu yang lebih tua yang didahulukan. Yang berikutnya misalkan jarak sama, usianya sama, nah maka yang dipakai itu adalah waktu mendaftarnya lebih dulu mana ya, antara siswa A dengan siswa B. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya ini terkait kriteria pemeringkatan. Nanti kalau belum paham teman-teman bisa cek aja di channel kita. Terus yang ditanyakan lagi, Pak, satuan jaraknya digunakan itu apa? Ya jadi satuan jarak yang digunakan itu adalah meter ya teman-teman ya. Meter. Jadi bukan kilometer ya, meter ya. Nah teman-teman bisa dilihat, Pak, jaraknya itu bisa dilihat di mana ya. Nanti teman-teman mungkin yang sudah ikut tahap 1 ya, ikut tahap 1, ketika mencetak bukti pendaftaran, ya mencetak bukti pendaftaran, maka nanti di sekolah pilihan pertama, ya di data pilihan sekolah, karena untuk tahap 1 kan hanya memilih satu sekolah. Nah nanti di bawah pilihan sekolahnya di sini ada jaraknya. Nah ini jarak dari rumah kalian menuju sekolah pilihan yang dituju. Jadi yang diinginkan. Jadi nanti teman-teman data pilihan sekolah kalau untuk jalur zonasi dan jalur nilai prestasi akademik itu kan ada teman-teman diperbolehkan memilih 3 sekolah. Nah nanti tentunya
di 3 sekolah pilihan ya, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, nanti di bawahnya sini ada jaraknya ya. Jadi jarak dari rumah ke sekolah. Di sini yang digunakan adalah meter ya. Ada misalkan 8.837 meter. Nah, ini artinya 8 kilo lebih ya teman-teman ya. 8,5 kilo lebih. Ya, jadi yang digunakan adalah meter. Jadi nanti kalau misalkan 1 kilo berapa Pak? Ya berarti 1000 meter. Ini ya, bisa dipahami ya. Jadi nanti jarak yang digunakan adalah meter. Sekali lagi ya, boleh nanti di zonasi maupun di jalur zonasi maupun nilai prestasi akademik itu boleh memilih maksimal 3 sekolah ya. Nanti teman-teman sudah paham ya. Jadi untuk pemilihan sekolahnya ingat ada dalam zona, luar zona, dan juga zona perbatasan ya. Itu ya untuk sekolah, untuk jumlah pemilihan sekolahnya. Oke teman-teman, yang berikutnya ini kita akan membahas terkait pertanyaan dan simulasi. Jadi kita akan menyimulasikan berapa sih sebenarnya jarak terdekat ya atau terjauh yang bisa diterima. Ini kita ganti dulu ya. Berapa jarak terjauh? Ini kita ganti dulu ya, biar nggak terdekat ya. Nah, ini yang sering ditanyakan teman-teman ya, Pak, berapa jarak terjauh yang bisa diterima di jalur zonasi? Jadi kemarin tadi sudah ada yang tanya lagi ya teman-teman ya di komentar kita. Pak, jarak saya sekian, misalkan jarak saya 3 kilo, apakah bisa diterima di jalur zonasi? Nah, itu tergantung dari pagu dan juga jumlah pendaftarnya ya. Berapa jarak terjauh ya yang bisa diterima di jalur zonasi ya? Kita simulasikan saja teman-teman ya. Ini kita simulasikan biar teman-teman nanti memiliki gambaran. Nah, nanti biasanya teman-teman ketika sudah mulai pendaftaran ya, sudah mulai pendaftar itu biasanya ada pemeringkatan. Jadi pemeringkatannya biasanya akan dimunculkan. Jadi teman-teman nanti yang masuk ke pagu itu akan terus bergeser ya, akan terus tergeser. Nanti ada menu sendiri untuk pemeringkatan. Jadi teman-teman bisa melihat jarak kalian itu berapa, terus teman-teman kalian itu berapa. Tapi nanti ya ditunggu saat pendaftaran itu sudah dibuka atau sudah dimulai. Kalau untuk sekarang teman-teman belum bisa melihat berapa sih teman-teman jaraknya yang ingin memilih di sekolah A, B, belum bisa dilihat ya. Karena apa? Karena masih belum waktunya pendaftaran. Nanti biasanya kalau sudah pendaftaran akan ada menu sendiri untuk melihat pemeringkatannya. Oke teman-teman ya, bisa dipahami ya. Kita akan membahas berapa jarak terjauh dan terdekat yang bisa diterima di jalur zonasi ya. Mari kita simulasikan. Jadi simulasinya seperti ini teman-teman ya. Ini hanya gambaran saja. Jadi teman-teman nanti bisa memahami jarak kalian itu berapa. Nah, kira-kira bisa diterima apa tidak di jurusan itu. Oke teman-teman, di sini ada nomor ya. Ini jumlah pendaftaran ya. Kita kasih contoh saja, jumlah pendaftarnya 10 ya. Pendaftar 1, pendaftar 2 sampai dengan pendaftar 10. Nah, ternyata jarak rumah ke sekolah ya, ini dalam satuan meter ya, di sini ada 1256 meter, berarti ini 1 kilo lebih ya. Terus 2300 dan seterusnya ya, di sini sampai 4690 meter. Ya. Nah, terus pagu atau kebutuhan sekolah atau jurusan, ingat ya, kalau sekolah berarti SMA, kalau jurusan berarti SMK. Nah, nanti kita akan membahas di pagu atau kebutuhan sekolah nanti saat menunya sudah muncul ya, nanti kita akan bahas khusus terkait dengan pagu atau kebutuhan sekolah. Nah, ternyata pagu atau kebutuhan sekolah ya per jurusannya itu hanya 5. Jadi yang dibutuhkan, jadi sekolah A ya, kita kasih contoh aja, sekolah A itu yang dibutuhkan hanya 5. Nah, di sini nanti ada keterangan ya, diterima, dan ini ada jarak terdekat dan jarak terjauh. Nah, kita jelaskan dulu. Jadi pendaftarnya ada 10. Ya, pendaftarnya ada 10. Ternyata sekolah itu hanya butuh 5 siswa. Ya, berarti kan yang diterima itu hanya 5 siswa ini. Ya, jadi siswa 1 ya, pendaftar 1, 2, 3, 4, 5. Ini jelas yang diterima ya. Karena apa, Pak? Karena jaraknya ini paling dekat dengan sekolah. Ya, dia 1 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 3 kilo ya, ini 4 kilo. Jadi yang diterima hanya ini. Nah, misalkan, Pak, ternyata jarak saya adalah sama. Ya, pendaftar 5 dan 6 ini ternyata jaraknya sama. Nah, ini kan jaraknya kan sama, teman-teman ya. Kenapa yang diterima kok yang ini? Nah, kembali lagi ke pemeringkatan, teman-teman ya. Teman-teman bisa cek di pemeringkatan ya, bahwa apabila jarak domisili terdekat ini sama, ya, ketika jaraknya sama, maka yang dicek adalah usianya. Paham ya, teman-teman ya?
Ya, jadi ketika jarak domisilinya terdekat itu sama, maka yang digunakan adalah usianya. Nah, di sini ternyata jaraknya sama ya antara pendaftar 5 dan 6. Ini dicek, ternyata jaraknya sama. Nah, tapi terus dilihat usianya. Ya, usia pendaftar 5 dan 6 ini ternyata masih tua yang pendaftar 5. Jadi yang lebih tua itu yang didahulukan. Jadi yang diterima adalah yang ini. Pendaftar 5. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh ya, misalkan jaraknya berapapun teman-teman boleh ikut mendaftar. Ya, tetapi nanti yang dilihat adalah di sini seleksinya ya. Jadi yang terdekat itu paling dekat pasti di sini. Nah, nanti akan muncul jaraknya. Ya. Jadi akan muncul jarak terdekatnya. Ini saya kasih warna biru aja. Ini ya. Jadi Pak, jarak terdekat di sistem zonasi berapa? Di sekolah yang dituju ya. Sekolah atau jurusan itu berarti terdekatnya ya ini. Ini paling dekat. 1256. Ya, yang terjauh berapa Pak? Yang terjauh adalah ini. 4570. Jadi teman-teman memiliki gambaran ketika nanti teman-teman jarak terjauhnya berapa lah, ini ketika sudah ditutup. Jadi hasil final dapat dilihat saat pengumuman ya, atau saat pendaftaran sudah ditutup. Kalau pendaftaran sudah ditutup, maka data ini tidak akan bergerak ya. Tetapi ketika masih ada pendaftaran, jadi artinya pendaftaran ini masih dibuka, maka pendaftar ini bisa tergeser teman-teman ya. Jadi kita kasih contoh, Pak, ternyata ada pendaftar nomor 11. Pendaftar nomor 11 ternyata dia lebih di sini. Ternyata jaraknya 3.800 misalkan, maka dia akan menggeser ke sini teman-teman. Dia akan menggeser di sini ya. Kita contoh aja misalkan pendaftar 11 ya. Kita kasih contoh pendaftar 11. Di sini ya. Jadi pendaftar nomor 11 ya. Ternyata pendaftar nomor 11 ya, pendaftar nomor 11 ternyata jaraknya sangat dekat ya. Sangat 3.000 misalkan 800. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini teman-teman ya, ini malah tergeser. Ya, ini malah yang diterima lah, ini malah tergeser ke sini. Nah, ini malah tergeser. Ya, ini kalau waktu pendaftarnya masih dibuka. Nah, ini seperti ini. Jadi contohnya seperti ini. Jadi yang ini malah diterima. Ya. Nah, ini malah diterima karena apa? Karena ada pendaftar baru. Ternyata jaraknya lebih dekat. Nah, ini yang terjauh malah ini. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Nah, ini sudah pemeringkatan sudah tidak ada ya, karena ini yang diterima itu hanya 5. Ya, jadi yang tadi yang semula nomor 5 ini diterima ya. Nah, ternyata pendaftaran masih dibuka. Kan pendaftarannya kan 2 hari ya teman-teman ya. 2 hari ya. Kalau nggak salah 2 hari. Nanti teman-teman bisa cek aja di jadwalnya ya. Jalur zonasi itu berapa? Teman-teman bisa cek jadwalnya. Nih. 27, 28, 29. Oh, sorry, 3 hari ya. Jadi 3 hari. Nah, pendaftarannya kan 3 hari. Nah, 3 hari kan? Yang ini 2 hari. Oh, yang SMK 2 hari, yang SMA 3 hari. Nah, selama pendaftaran itu masih dibuka, ini semua jaraknya bisa tergeser terus teman-teman ya. Bisa naik turun terus. Ya, mungkin yang nomor 4 ini bisa tergeser ya. Ini bisa tergeser dengan jarak yang lebih dekat. Ya, bisa tergeser terus. Nah, sehingga nanti finalnya teman-teman bisa dilihat saat pengumuman atau saat pendaftaran itu sudah ditutup. Kalau pendaftaran sudah ditutup, otomatis sudah tidak ada pendaftar lagi. Nah, nanti yang di final itu adalah yang diterima hanya 5 siswa ya, karena kebutuhan sekolahnya atau kebutuhan jurusannya itu hanya 5 siswa ya. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami untuk gambaran di jalur zonasi ini. Jadi teman-teman jangan khawatir, bagi teman-teman nanti bisa insya Allah nanti ada menunya sendiri untuk pemeringkatan. Jadi teman-teman bisa lihat pendaftarnya di sekolah A atau jurusan A itu berapa yang terdekat ya, berapa statistiknya, terus nanti yang terjauh itu berapa. Teman-teman nanti bisa cek apakah teman-teman bisa jaraknya itu lebih dekat dengan teman-teman kalian. Tapi nanti ya, insya Allah nanti ada menunya sendiri untuk pemeringkatan. Seperti itu teman-teman ya, semoga bisa dipahami, teman-teman, semoga bisa bermanfaat ya. Nanti bagi teman-teman yang mungkin masih ada kurang paham ya, teman-teman nanti bisa tuliskan aja di kolom komentar. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.